Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau izinkan untuk berdoa secara personal, secara pribadi, dengan penuh keakraban, dengan penuh kemesraan, kedekatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh hamba-Mu Musa di atas gunung. Ajarilah kami dan doronglah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki relasi dan percakapan yang begitu dekat ini dengan Engkau, dengan Putra-Mu dalam Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengarkan bagaimana pengalaman Musa tentang Allah. Kedekatan Musa dengan Allah. Keakraban Musa dengan Allah. Kita tahu bahwa Musa mendapat penampakan di atas gunung Horeb atau gunung Sinai berupa semak belukar yang menyala tetapi tidak membakar. Dan disitulah pewahyuan nama Allah dinyatakan ketika Musa bertanya, "Siapakah engkau? Kalau engkau mengutus aku untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, siapakah engkau? Akan kukatakan apa kepada orang-orang Israel yang belum mengenal engkau?" Kata itu adalah Yahweh. Aku adalah aku. Aku adalah yang hadir. Aku yang adalah yang I am who I am. Aku adalah yang aku. Aku ini yang menciptakan segala sesuatu. Dan kata itulah yang kemudian dipakai dengan kata Yahweh dalam bangsa Israel. Allah yang hadir, Allah yang hidup. Sehingga Musa mendapatkan pengalaman personal yang sangat dalam, perjumpaan dengan Allahnya. Dan untuk itu maka Musa diminta untuk melepaskan kasutnya, melepaskan sandalnya, karena tempat di mana ia berada itu adalah suci, hadir. Saudara, dan dalam pengalaman itulah kita melihat bagaimana Tuhan datang mendampingi Musa dalam membebaskan bangsa Israel. Dengan berbagai mujizat dan tulah-tulah, dengan berbagai macam pendampingan dan seterusnya. Nah, hari ini lebih dalam lagi kita melihat bagaimana Musa berbicara dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, muka dari muka. Ini suatu ungkapan yang luar biasa dari kitab Keluaran, ya, bab 33. Musa berbicara muka dengan Allah, seperti seorang sahabat, seperti seorang teman. Mungkinkah itu terjadi dalam hidup kita? Mungkin, pasti mungkin, karena Santa Teresa dari Avila mengatakan bahwa doa adalah percakapan personal dengan Allah. Bercakap-cakap dengan Allah yang kita tahu Dia mencintai kita. Yang kita tahu Dia mengasihi kita. Ya. Maka ketika kemudian kita melihat bahwa begitu dekatnya Musa dengan Allah, maka Musa berkata dengan sangat indahnya, dengan sangat bagusnya. Dia mengatakan, pada suatu hari pagi-pagi benar Musa naik ke gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman dan kesalahan. Bapa akan dibalaskan kepada anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut di tanah, lalu sujud menyembah serta berkata,
Jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang berkeras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Musa berada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum. Saudara, suatu percakapan dengan Allah, dan Allah menyatakan diri sebagai Allah yang penuh kasih sayang. Suatu pewahyuan yang bukan hanya dalam perjanjian lama, bukan hanya dalam perjanjian baru, tapi perjanjian lama pun sudah dinyatakan bahwa Allah adalah Allah penyayang, Allah pengasih. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sungguh seperti itulah yang sebetulnya yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Seperti pengalaman Musa. Dan kita semua dipanggil untuk mendapatkan pengalaman seperti itu. Hanya saudaraku terkasih, untuk sampai kepada pengalaman percakapan personal, dialog personal antara aku dengan Allah, dibutuhkan syarat-syarat yang tidak mudah. Musa harus naik ke atas gunung Horeb dan itu tinggi. Maka suatu perjuangan untuk sampai ke sana, orang harus mendaki gunung Karmel, mendaki ke puncak supaya bisa merasakan Allah. Memasuki dunia hening, mendengarkan suara Tuhan di atas bukit, di atas gunung. Dan Musa 40 hari 40 malam di atas gunung tanpa makan dan tanpa minum. Ada suatu proses, ya, mati raga, puasa untuk sampai kepada pengalaman yang mendengarkan suara Allah itu. Saudara, itulah yang harus kita lakukan kalau kita ingin sampai kepada perjumpaan dan pengalaman akan Allah. Dibutuhkan dari kita juga, bagian dari kita, untuk berani mengorbankan diri, waktu, tenaga, kesempatan. Ya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, seorang teman yang sering kali di pagi hari, di dini hari jam 3 pagi dia bangun, berdoa hening, dan mendengarkan suara Tuhan. Dia mengungkapkan pengalamannya bahwa dalam keheningan itu, dia selalu mulai dengan doa yang selalu saya ajarkan. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, dan datanglah Roh Kudus. Terus berulang-ulang. Ya, dan ini bukan yang sekarang, selalu diulang-ulang, selalu dirapalkan setiap hari. Dan pada saat tertentu dia merasa bahwa sepertinya bukan dia yang berdoa, bukan mulutnya yang berdoa, tapi hatinya yang berdoa untuk Tuhan. Roh yang dalam diriku berdoa untuk aku. Dan itulah persis yang dikatakan oleh Paulus. Jadi kita berdoa, kita berjuang, kita berpuasa, kita bermati raga, kita mendaraskan datanglah Roh Kudus supaya roh dalam diriku berdoa untuk aku. Dan itu kita butuh latihan, seperti katakanlah kita mancing gitu loh, dengan latihan itu, ya. Dan itu dalam pengalaman kehidupan rohani, ya. Katakanlah doa sikesmo, doa yang diulang-ulang terus-menerus, doa rapalan itu. Kita ulang sampai roh dalam diri kita berdoa. Dalam satu buku ketika di novisiat saya diajak untuk membaca buku kisah seorang peziarah, ya, yang mendoakan doa datanglah Roh Kudus, atau Tuhan kasihlah hambamu yang berdosa sampai 1000 kali. Sampai dia merasa bahwa Tuhan yang dalam dirinya, roh dalam dirinya berdoa untuk kita. Maka sekali lagi saya anjurkan Anda, ya, karena Roh Kudus itu adalah yang menjadi anugerah yang membawa kita untuk menjembatani antara manusiawi kita yang kedagingan ini dengan dunia Allah, ya. Roh itulah yang menjadi jembatan kita ketika kita mendoakan doa Roh Kudus yang menjembatani supaya roh kita menjadi hidup, ya. Dan itulah yang juga terjadi pada diri siapa? Santo Yosef. Kenapa Santo Yosef dalam mimpi, dalam tidurnya, ya,
ia mendapatkan perintah dari Tuhan. Dia mendengarkan perintah dari Tuhan. Rohnya hidup. Meskipun pikiran, perasaan, badannya tidur, tapi rohnya hidup. Maka saya mengajak Anda sekali lagi, terus meneruslah kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, membaca kitab suci, berdoa rosario. Ya. Tapi yang paling penting adalah doa hening, doa diam. Dan dalam doa diam itu kita mendaraskan, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Supaya roh dalam diri kita menjadi hidup. Semoga ketika Anda melatih itu, ada bagian dari diri kita yang harus kita latih. Tanpa itu, kita menjadi sulit sekali untuk mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan dan kesunyian. Keberanian kita untuk meluangkan waktu 15 menit untuk doa hening. Bahkan kalau mungkin bangun pagi jam 3, kita terbiasa bangun pagi jam 3. Seperti Yesus berjaga di pagi hari, berdoa di pagi hari, berdoa kepada Bapaknya. Kita mau berjaga, berdoa, doa hening, mendengarkan suara Tuhan. Saudara, pasti Anda ingin berdoa dengan akrab dengan Tuhan seperti Musa, seperti Santa Teresa Avila. Karena dengan demikian kita akan dipakai Tuhan untuk menjalankan apa yang Dia kehendaki bagi kita, bagi dunia, bagi masyarakat, bagi gereja. Sumbangan Tuhan ingin memakai kita untuk menyumbangkan sesuatu yang berguna dan baik bagi dunia. Dan ketika kita berdoa hening inilah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dan kita bisa kuat di dalam mengalami, menjalani dan menghadapi COVID-19 ini. Tuhan menjaga dan memelihara kita. Semoga seperti Musa, seperti Teresa Avila, kita berani meluangkan waktu untuk hening dan diam. Seberat apapun pasti berat. Tapi itulah bagian yang harus kita usahakan, perjuangkan dalam hidup ini. Tuhan memberkati Anda, mendorong Anda kita semua untuk mengalami percakapan yang mesra dan Tuhan. Karena kasih-Nya yang melimpah. Tuhan memberkati Anda semua, mendorong kita semua, dan menyembuhkan kita bila kita sakit menderita dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Dan roh akan hidup seperti Santo Yosef, dapat mendengarkan kehendak Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.